Partai Demokrat menjawab isu dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang masih bergulir di tengah realcon KPU RI. Ketua DPP Demokrat sekaligus jubir Prabowo Gibran, Herman Hairon, menampik adanya kecurangan Pilpres 2024 yang ditujukan kepada paslon Prabowo Gibran. Herman justru mengklaim seharusnya Prabowo Gibran bisa mendapatkan lebih dari 60% perolehan suara di Pilpres 2024 kali ini. Pasalnya, kata Herman, dari pemantauannya di lapangan, tingkat antusias masyarakat memilih Prabowo Gibran cukup tinggi. Maka dari itu, kata Herman, apabila hasil real count sama dengan quick count, maka hal itu merupakan fakta. Herman pun kemudian mempertanyakan tudingan kecurangan yang dilontarkan oleh pihak lawan. Politisi Demokrat itu kemudian menyindir soal wacana hak angket DPR RI yang tengah bergulir di tengah dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hasil perhitungan dengan real count hari ini 59% kurang lebih, dan kemudian dianggap ada hal-hal yang mencurigakan, ya silakan. Menurut saya sebetulnya fakta. Bahkan kalau saya memprediksi, memperkirakan, justru semestinya Pak Prabowo dan Mas Gibran lebih daripada 60% kemenangannya. Karena ya kemanapun saya pergi, kemanapun saya sosialisasi, bahkan bukan hanya di daerah pemilihan saya juga ke daerah pemilihannya kawan-kawan yang lain. Saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain, hampir sama, bahwa sesungguhnya kecenderungan masyarakat sebagian besar adalah memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau hasilnya saat ini nyata seperti ini, seperti quick count maupun real count, menurut saya ya itu adalah fakta, itu adalah realitas saat ini. Kecenderungan masyarakat sebagian besar memang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lantas kecurangannya di mana? Apalagi dihubung-hubungkan nanti dengan persoalan politis yang ada di DPR melalui hak angket. Tentu ya, saya juga sangat paham, menghargai bahwa hak angket adalah hak konstitusional dari seluruh anggota DPR, hak dari fraksi-fraksi untuk menggunakan hak tersebut sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A yang menjamin terhadap hak-hak keistimewaan dari anggota DPR. Cuman dianggap kurang tepat gitu ya Kang, langkah yang diambil gitu ya dari 01 dan 03 dengan ya, karena menghubung-hubungkan antara indikasi kecurangan dengan keputusan politik. Kan sudah ada ranahnya masing-masing gitu. Dan kalaupun ada hal-hal lain, misalkan ada keterlibatan pihak A, pihak B, kenapa tidak dari dulu saja? Kenapa ini tidak digulirkan sebelum pelaksanaan pemilu berlangsung? Kan mungkin bisa lebih mencegah kalau menurut pemikiran rasional kami gitu ya. Oleh karenanya, ya apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Mas Ahaye juga, bahwa bagi Demokrat belum ada urgensinya gitu. Oleh karenanya kita lihat saja nanti bagaimana. Tetapi ya prinsip dasar kalau menghubung-hubungkan antara pemilu, hasil pemilu, apalagi hasil Pilpres dengan hak angket, menurut saya tidak ada relevansinya dan bisa ditolak gitu ya. Pak, tapi kalau indikasi kecurangannya disebut bahwa ada politisasi bansos hingga intimidasi terhadap kepala desa, kenapa tidak itu dilakukan sebelum pemilu? Ini kan suara ini kan berlangsung sebelumnya. Kenapa hak angket tidak diusung pada waktu itu? Kenapa setelah pemilu? Apakah kalau yang menangnya 01 ataukah apakah yang menangnya jika 03? Apakah masih tetap ada hak angket? Gitu. Nah, jangan sampai hak angket mendelegitimasi terhadap pelaksanaan pemilu ini. Orang sudah berjuang, orang sudah bekerja seoptimal mungkin, bahkan ada korban dalam penyelenggara pemilu. Dan kemudian hak rakyat sudah digunakan. Sebagian besar memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sebagian besar bahkan sebetulnya kalau melihat dari pileg memilih pihak mereka sebetulnya gitu ya. Jadi ada kecenderungan tertentu gitu ya. Nah, ya ini kan realitas masyarakat, suara masyarakat. Nah, kalau suara masyarakat didelegitimasi oleh elit-elit politik melalui keinginan mengusung hak angket, menurut saya suara masyarakat yang selama ini disalurkan dengan ikhlas, disalurkan melalui pemilu, saya kira jangan di downgrade, jangan diturunkan. Ini hak rakyat, gitu. Kita hargai suara rakyat, hargai suara yang telah
disalurkan oleh masyarakat. Kalau kemudian elit-elit politik mendelegitimasi melalui hak angket, menurut saya ini tidak menghargai terhadap suara rakyat yang telah diberikan pada waktu tanggal 14 Februari 2024. Ini dalam pandangan kami. Tentu sekali lagi kami paham tentang hak-hak keistimewaan DPR dan itu adalah hak konstitusional, dan sampai saat ini masih masa reses, kami juga belum mengetahui seperti atau sejauh mana apa yang akan mereka usulkan terkait dengan hak angket ini. Kang, izin, ini kan program makan siang gratis sudah diuji coba di beberapa sekolahan gitu, dan nominal harganya 15.000 per anak untuk makan siang gratis ini. Nah, dari Demokrat sendiri nih melihatnya gimana sih? Karena beberapa pihak menyebutkan ada yang kok sudah digulirkan, padahal kan pemenang di Pilpres 2024 ini juga kan belum diumumkan gitu secara resmi. Kan prinsip dari pasangan 02 itu kan keberlanjutan dan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karenanya di dalam pelaksanaan anggaran transisi kan biasa dalam terjadinya transisi kepemimpinan negara, pemerintahan, presiden itu ada ruang fiskal untuk bisa menjalankan ke depannya program-program yang ini menjadi quick win. Program yang jangka pendek bisa dilaksanakan atau program-program unggulan yang memang ini dipersiapkan oleh presiden terpilih. Nah, oleh karenanya, karena Pak Prabowo memang menjadikan program makan siang ini menjadi program utama dalam pemerintahannya, maka ini juga menjadi bagian dari ketersediaan fiskal yang ruangnya sudah disediakan. Gitu. Sama waktu transisi Presiden SBY ke Presiden Jokowi juga ada ruang fiskal yang diberikan supaya di tahap awal ini program yang diusung oleh Presiden Jokowi bisa berjalan gitu. Jadi memang untuk program makan siang ya harus mulai dilaksanakan sejak sekarang, sehingga nanti masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2025 ini bisa running kepada jumlah peserta yang lebih luas. Jadi memang itu sudah biasa gitu ya dilakukan. Ada ruang fiskal yang disiapkan oleh negara itu untuk presiden terpilih untuk melanjutkan pada kepemimpinan selanjutnya. Pak, tapi kalau outputnya 15.000 per anak itu apakah bisa untuk mengentaskan stunting seperti yang diharapkan oleh... Karena Pak Menkes juga mengkritisi bahwa bertanya apakah 15.000 itu kenyang gitu. Nah, namanya uji coba kan. Uji coba kan nanti diukur dengan 15.000, kan ini kan tergantung tingkat inflasi. Ya, tingkat inflasi. Kalau inflasinya bisa lebih rendah, ditekan, tentu harga-harga bisa lebih murah. Kalau harga-harga lebih murah, tentu ongkos satuan per makan siang ini juga bisa lebih murah. Kalau lebih murah dengan harga 15.000, tentu nanti ini bisa sesuai dengan kadar gizi yang telah ditentukan. Nah, kalau misalkan nanti mungkin karena tingkat inflasi tinggi, ya disesuaikan lagi. Namanya uji coba. Uji coba itu ya tentu bagaimana trial and error ini bisa diterapkan dengan semaksimal mungkin sambil diukur. Oh, kalau misalkan memang nanti gizinya tidak terpenuhi, ya dinaikin. Tapi kalau dengan masing-masing wilayah, tentu kalau di Jakarta mungkin agak beda gitu ya, karena di sini kan daya belinya juga tinggi, kemudian tingkat harga juga lebih tinggi. Tapi kalau di daerah kan lebih rendah. Bahkan saya kemarin melakukan kunjungan kerja ke beberapa industri. Saya datang ke beberapa industri yang menyiapkan makan siang, ya. Mereka itu satuannya itu rendah sekali. Bahkan ada yang 6.500, itu yang saya kritik terlalu rendah gitu ya. Saya minta untuk dinaikkan. Tapi kalau merujuk kepada satuan harga FAO yang 18.000 juga kayaknya berlebihan banget gitu. Nah, memang harus dicari pada tingkat harga berapa. Karena yang terpenting bahwa dari komposisi makanan itu adalah tadi tujuannya adalah bisa meningkatkan gizi, menyiapkan terhadap kecukupan pangan di anak-anak sekolah, dan kemudian tentu ini dalam rangka memperbaiki nutrisi dan gizi